Halo Sinegrid, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini bakal nge-review, tapi bukan cuman review untuk satu film, melainkan dua film, yaitu X dan Pearl, garapannya T-West dua-duanya. Nih sekalian, soalnya pada saat X rilis waktu itu kebetulan kontributor Sinegrid gak ada yang sempat nge-review. Biar gampang, karena dua film bakal gue bagi jadi segmen-segmen. Tiap segmen itu ngebahas departemen tertentu, misal acting, directing, dan segala macam. Dan sebelumnya sedikit background nih, X tuh rilis duluan ya bulan Maret, terus disusul sama Pearl bulan September. Dua-duanya tuh bisa kalian tonton di iTunes US pakai VPN. Jadi pada saat itu setelah X rilis muncul kabar mengejutkan kalau sequelnya, lebih tepatnya prequel ya, itu Pearl bakal segera rilis juga, udah ready karena secara diam-diam itu diproduksi back to back dua film itu. Jadi X ini kan rencananya syuting di Selandia Baru di awal 2021. Itu di tengah COVID, tapi kita tahu Selandia Baru kasusnya nggak terlalu tinggi, jadi masih bisa untuk shoot. Cast and crew udah datang, tapi karena sesuai dengan protokol kesehatan, mereka mesti karantina dulu selama 2 minggu. Nah, selama 2 minggu karantina itulah T-West sama Mia Goth merumuskan naskah untuk Pearl daripada nganggur gitu. Rencananya tuh mau di-pitch ke A24, kalau misalkan diterima ya udah diproduksi, tapi kalau misalkan ditolak, minimal itu bisa kepake buat membangun karakternya Pearl yang diperanin sama Mia Goth, buat ngebantu acting dia biar lebih dalam. Dan seperti kita tahu, diproduksi akhirnya ya, berarti ACC. So, mari kita bahas filmnya, dan akan ada beberapa spoiler sih. Jadi buat yang belum nonton dan nggak kepengen kena spoiler, mungkin bisa berhenti nonton sampai di sini. Oke, mari kita mulai. X ini ngambil latar tahun 1979 tentang sekelompok orang yang mau syuting film bokep. Salah satu aktrisnya adalah Maxine yang diperanin Mia Goth. Maxine ini bercita-cita jadi bintang film ternama dan main di film dewasa. Dia harap bisa jadi jalan pembuka. Mereka tuh syuting di sebuah farmhouse gitu, punya pasangan tua, Howard dan Pearl. Pearl juga diperanin sama Mia Goth ya, tapi pakai prostetik biar kelihatan kayak nenek-nenek, yang bikin dia makin tidak dikenali. Terus di sini mereka mulai ngerasa ada yang aneh nih. Karakter-karakternya tuh mulai ngerasa ada yang gak beres sama pasangan tua tadi. Sedangkan Pearl sebagai prequel, latar waktunya itu 1918, tepatnya pas Perang Dunia Pertama. Latar tempatnya adalah farmhouse yang sama ya, dimana si Pearl waktu itu masih muda dan lagi ditinggal sama si Howard yang ikut Perang Dunia. Sama kayak Maxine, Pearl juga bermimpi jadi bintang di Hollywood, tapi masalahnya hidup dia itu dikekang sama emaknya yang keras, yang kaku. Semua hal itu dilarang buat Pearl. Di mata sang ibu, pokoknya Pearl ini cuma boleh ngurus rumah udah, sama ngebantu ngurus bapaknya yang lumpuh. Dan dari situlah mulai nampak benih-benih psikopat dalam jiwanya Pearl. Naskah X sama Pearl ini sekilas mirip sih, tapi treatmentnya sebenarnya tuh beda banget. Kalau X lebih fokus ke mengkritik isu secara luas tentang moralitas, gimana ketakutan berlebih sama hal-hal nggak bermoral, entah didasari perspektif budaya atau perspektif agama, itu nggak membuat kondisi lebih baik. Misal soal seks gitu, harusnya diarahkan, bukan langsung dicekokin seks itu dosa, salah, berbahaya, dan lain-lain. Kalau cuma dilarang gitu, yang ada malah hasrat seseorang kena repress. Dan di saat rasa penasaran makin kuat, hasrat itu akhirnya meledak. Kalau di X tuh sama kayak karakternya Lorraine. Tadinya itu cewek gereja, patuh banget, lurus. Ngelihat proses pembuatan film dewasa, dianya pengen ikut main. Ibarat lu kencing lah, ya jangan di sembarang tempat nih. Tunggu di toilet, tunggu tempat yang bener, tapi jangan juga ditahan. Ntar lu bisa ngumpul atau penyakit malah. Kalau Pearl, skripnya tuh lebih personal, lebih fokus ke menjelaskan apa sih yang bikin psikis karakternya terganggu. Tapi benang merahnya sama, represi. Ibunya Pearl tuh tahu kalau si anak nggak normal, makanya dia kekang. Nah, di situ kesalahannya. Sama kayak urusan moralitas tadi, daripada dikekang, ditahan, dikurung, itu sekali lagi mestinya diarahkan. Jadi ini ada dua naskah, dua film, dua bentuk pendekatan yang berbeda, tapi masih dengan satu benang merah yang saling melengkapi.
Untuk directingnya di kedua film itu T-West sama-sama jago mainin kamera angle, timing juga yang dibantu sama editing. Jadi sering muncul jump scare yang nggak terduga. Kalau di X ini kelihatan pas adegan, gue lupa siapa karakternya, kayaknya si Lorraine, dia nyalain lampu yang saklarnya tuh ditarik gitu pakai tali. Nah begitu ditarik langsung cut ke shot ini garu yang ditarik juga dari mata salah satu karakternya yang dibunuh. Itu ngagetin, tapi smooth, nyambung soalnya sama-sama melibatkan aktivitas menarik hal yang berbeda ya. Satunya narik lampu, satunya narik garu. Tapi timing editingnya sama pilihan shotnya itu menghasilkan jump scare yang unik. Gue juga suka banget pas Maxine tuh berenang di danau terus diikutin sama buaya. Sekali lagi pinter mainin kamera angle-nya, combine antara bird view di atas sama kamera angle dari depan. Padahal nggak terjadi apa-apa, tapi intens itu adegan. Soalnya kita penonton tuh dibikin kayak saksi mata langsung dari peristiwa itu. Kalau di Pearl itu hal yang mirip terjadi pas si Pearl ini ngikutin projectionist, si cowok projectionist yang dia suka. Asik banget triknya, kombinasi antara kamera movement sama editing. Tapi nggak sekompleks apa yang kelihatan di X sih. Bukannya lebih jelek, tapi emang keseluruhan Pearl fokusnya beda urusan directing. Kalau di Pearl ini fokusnya lebih ke arah long take. Misal di klimaksnya, pas si Pearl ngejar korbannya sambil bawa kapak. Dan soal single take nanti akan gue bahas lebih lanjut. Kalau lo nyari banjir darah nih, X lebih banyak sih. Secara kuantitas lebih banyak, lebih brutal, lebih variatif juga pembunuhannya. Kalau Pearl bukannya nggak berdarah, tetap brutal, bahkan ada scene mutilasi juga ya yang dieksekusi dengan bagus. Tapi secara kuantitas emang menurun. Kenapa? Soalnya pendekatannya tuh lebih dekat ke arah psychological horror daripada pure slasher. Sebagai gantinya, karena ini psychological horror, banyak adegan yang disturbing secara mental ya. Misal pas si Pearl itu menyetubuhi orang-orangan sawah. Nah, ini perbedaan terbesar antara X dan Pearl. Kalau X nuansanya tuh panas, gersang, kumuh, jorok gitu. Karena inspirasi utamanya adalah The Texas Chainsaw Massacre yang rilis 74. Jadi secara look emang kelihatan kayak slasher 80s, 70s pada umumnya. Sedangkan yang bikin Pearl unik banget adalah karena ini film sadis, tapi estetikanya macam film-film dari era Golden Age of Hollywood. Kayak The Wizard of Oz sama Mary Poppins. Bisa-bisanya nih horor dibikin dengan style yang sangat gak horor, tapi tanpa harus kehilangan kengeriannya. Dan bisa-bisanya dua film dalam satu franchise punya style yang jauh beda. Makanya gue penasaran nih, film ketiganya yang kemungkinan bakal rilis tahun depan ya, judulnya Maxine dengan triple X, Maxine, itu bakal kayak apa? Settingnya sih 80-an, so mungkin gak akan jauh-jauh dari slasher 80s. Cuman T-West udah meyakinkan kalau setiap installment, setiap film bakal punya style yang beda. Sedangkan slasher 80s tuh udah dipakai sama X, so nggak tahu, penasaran makanya. X dan Pearl adalah panggungnya Mia Goth. Gila, ini cewek asli. Di dua film dia meranin dua karakter, tapi kalau lu ngomongin penokohan, itu kayak ada 3 karakter. Pertama Maxine, dia ini tipe final girl di film slasher, tapi unik. Kalau biasanya final girl di slasher itu cenderung yang polos, yang lebih bermoral. Nah, Maxine jauh dari itu, sama sekali tidak bermoral gadis ini. Dan dia juga meranin Pearl tua ya, yang creepy, pakai prostetik, tapi gesturnya Mia Goth ini yang ngebantu karakternya makin kelihatan meyakinkan. Jadi bukan cuma bergantung ke make up. Terus di Pearl dia mainin Pearl muda yang punya penokohan jelas beda banget sama Pearl tua. Kadang naif ya, tapi di balik naifan gitu tuh kita tahu, oke, ini gadis muda tidak beres. Itu kita bisa ngerasain jelas dari aktingnya Mia Goth. Tapi kalau lu mau ngebahas akting Mia Goth di Pearl itu gampang. Tinggal mention 2 adegan long take. Pertama itu pas Pearl curhat sama adik iparnya si Misty. Itu si Mia Goth monolog selama hampir 9 menit tanpa cut. Ya ada selipan early reactionnya si Misty. Jadi kalau lu mau saklek menghitungnya nih, saklek banget, paling monolog itu take-nya berjalan selama 6 menit yang bersih. Tapi di proses pengambilan gambarnya itu non-stop. Selama 9 menitan itu non-stop. Si Mia Goth bermonolog, butuh daya tahan itu.
Karena bukan cuma ngomong, dia juga emosinya tuh naik turun, ekspresi muka dimainin, pas ngomong tempo dan artikulasinya diatur. Itu butuh daya tahan dan konsistensi. Dia bukan cuma ngomong terus kemudian di satu titik nangis, nggak sesederhana itu. Tuh kalau perhatiin kelihatan banget gejolak di batin karakternya. Apalagi kameranya tuh udah di dekat, jadi kita bisa ngeliat jelas micro expression, micro gesture tuh kelihatan jelas. Terus single take yang kedua lebih pendek sih, sekitar 2 menitan, itu muncul di belakang banget. Pas ending sama kredit, di situ si Mia Goth senyum ke arah kamera. The creepiest smile I've ever seen. Itu serem banget. Dan kerennya gini, di tengah senyum air matanya keluar. Artinya si Goth ini bukan cuma maksain senyum, bukan cuma oke, pokoknya gue senyum, emosinya juga main. Pas ngeliat itu gue takut, asli gue merinding takut melihat dia. Tapi di saat bersamaan gue juga ikut nangis. Bukan nangis karena terharu atau sedih, tapi karena wah anjing ini bagus banget. Andai kan nih ajang penghargaan gak diskriminatif sama genre horror, apalagi slasher ya, yakin gue Mia Goth ini bakal dapat banyak nominasi, bahkan mungkin bisa menang di banyak awards. Kalau skor untuk X gue kasih 8 dari 10, Pearl gue kasih 8,5. Kalau X lebih fun, tapi Pearl ini adalah horor yang lebih kompleks, lebih unik, lebih gede. Tapi keduanya wajib nonton, wajib lu tonton keduanya. Kalau urutan terserah sih, sama aja. Kalau yang udah nonton gimana menurut kalian? Mana yang lebih bagus? Apakah X atau Pearl? Atau sama-sama keren? Atau malah kalian gak suka keduanya? Tulis apapun komentar kalian. Dan jangan lupa juga like video ini, share di medsos kalian, and subscribe, nyalakan tombol notifikasinya juga. Dan kalau kalian pengen ngebantu Cinecrip dengan kasih donasi, bisa klik tombol super text di bawah. Oke, dan gue Rashid Hari, and see you in the next video.